Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung teman-teman atau mungkin Bapak nontonnya kapan. Perkenalkan, kami entah dari kelompok berapa, yang mana di sini untuk anggotanya ada Raditya Zahran, terus ada Ahmad Raihan Salim, terus juga ada saya sendiri, Muhammad Reza Manazil, yang mana di sini nanti kita akan mempresentasikan sekaligus mensimulasikan terkait tugas besar IoT kita, yang mana tugas besar IoT kita itu adalah merangkai ya IoT untuk mengetahui humidity atau ya kelembapan dan juga suhu dalam sebuah atau dalam suatu ruangan seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada ya tadi ada anggota kelompoknya, ada Reza, Ian sama Radit kayak gitu. Nah, mungkin daftar isi bisa dilanjut sama teman saya Radit Sokdit. Oke, baik. Terima kasih, Reza. Oke, jadi untuk tugas kali ini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada tools, yang ketiga ada simulasi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke, yang pertama itu tujuan dulu ya. Tujuan yang pertama itu kita itu dapat mengetahui kelembapan dan suhu di dalam ruangan menggunakan sensor DHT11. Kemudian yang kedua itu memindahkan data sensor ke dalam real-time database pada Firebase. Oke, jadi tools yang kita pakai ini tools yang softwarenya. Pertama itu ada Arduino IDE. Itu gunanya itu untuk membuat program yang nanti bakal mendeteksi kelembaban dan suhu pada ruangan. Terus yang kedua ada Firebase. Ini juga merupakan software yang berupa tempat untuk menyimpan database nanti semua data-data kelembapan dan suhunya itu dan bahkan akan disimpan di sini. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Ryan Salim. Selanjutnya untuk tools hardware-nya, di sini kita menggunakan tiga tools. Yang pertama itu kabel jumper female to female. Selanjutnya device IoT-nya yang dimana di sini kita menggunakan Node MCU ESP8266 dan DHT11 yang merupakan alat sensor temperatur dan suhu. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk tugas besar ini. Oke, mungkin sebelum kita ke simulasi yang emang benar-benar kita tampilkan rangkaiannya, kita akan tampilkan dulu bagaimana sih program atau ya mungkin bisa dibilang codingan lah gitu ya untuk si IoT yang nanti kita akan buat. Di sini aku akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini harusnya udah kelihatan. Oke. Nah, di sini kita tentu saja kita harus include dulu atau ya kita masukin dulu library-library yang tentu saja nanti kita akan pakai. Yang pertama di sini di line pertama di sini kita akan pakai hashtag include ESP8266 yang mana ya ini untuk tadi kita kan pakai Node MCU ya yang mana Node MCU adalah ESP8266. Terus juga karena kita nanti akan menghubungkan dengan Firebase maka kita harus pakai Firebase ESP8266. Terus juga di sini ada library DHT.h yang mana karena kita mau pakai apa namanya sensornya itu adalah yang tadi DHT11 kayak gitu. Nah, di sini di baris 5 sama 6, di sini ada dua buah variabel yang mana dua variabel ini ada kelembapan dan suhu yang kita deklarasiin yaitu bertipe data float atau bisa dibilang dengan bilangan real kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang sekiranya penting saja, yaitu di sini, di baris ke-11 sampai baris ke-17. Yang mana di baris ke-11 itu adalah WiFi SSID yang mana WiFi apa sih atau WiFi mana yang akan kita hubungkan. Kalau di sini rumah Bandung 88J, terus berserta passwordnya itu Manazil 02. Nah, di sini API key. API key ini apa ya kunci API yang kita dapat dari si Firebase-nya agar bisa terhubung, agar bisa saling ngobrol seperti itu. Nah, terus di sini ada database URL-nya ini juga kita dapatkan dari si software Firebase-nya seperti itu. Nah, di sini juga kita harus define juga user email sama password-nya yang mana ini udah kita set up sebelumnya yaitu di Firebase-nya. Di sini ada tugas iot@gmail.com dan password-nya 13456 seperti itu. Nah, terus juga di sini kita harus define lagi DHT PIN-nya itu adalah D5 karena kita ngehubunginnya
ke pin D5 seperti itu. Terus juga yang paling penting adalah DHT type-nya di sini. DHT type itu adalah sensor apa yang kita pakai, yang mana di sini kita pakainya DHT11 seperti itu. Nah, terus di fungsi void setup, di sini ada serial.begin 1600 yang mana nanti akan kita gunakan untuk serial monitor kayak gitu. Yang mana di sini baud rate-nya kita pakai yang 1600 saja. Terus juga di sini apa namanya? Ada WiFi begin, WiFi SSID, WiFi password. Jadi semisal ini connect gitu terhadap si WiFi-nya, maka dia akan serial print atau akan mengoutputkan tulisan connecting seperti itu. Nah, terus juga di sini yang paling penting adalah di bagian void loop kayak gitu. Di void loop di sini ada kelembapan sama suhu. Untuk kelembapannya di sini kita kasih fungsi DHT.read humidity. Terus untuk suhu DHT read temperature kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada beberapa bagian yang paling penting, yaitu di sini yang serial.print yang baris 55 sampai baris 59, yang mana ini kegunaannya adalah untuk nampilin outputan-outputan gitu ya, dari si apa namanya, DHT11-nya atau dari si sensornya kayak gitu ke serial monitor, biar kita bisa monitoring gitu apakah masuk atau enggak kayak gitu. Nah, terus di baris ke 61 sampai 64 ini apa namanya, proses di Firebase-nya kayak gitu. Nah, di sini di baris 63 sampai 64 itu adalah outputan yang akan nanti ditampilkan di si Firebase-nya seperti itu. Nah, semisal kalau emang udah semua ready, tapi sebelumnya juga di sini karena kita pakainya .mco, jadi di bagian tools kita boardnya yang ini .mco terus ESP8266, kita pilih yang .mco 1.0 kayak gitu. Nah, itu penting banget karena kalau enggak tidak akan terhubung seperti itu. Nah, kita kalau emang udah tersetup semuanya, codingannya sudah, kita coba upload kayak gitu. Di sini kenapa compiling prosesnya ini cukup lama, karena kita menggunakan tiga buah library gitu ya, ESP8266, Firebase ESP8266 beserta tadi si sensornya itu yang DHT. Tuh, makanya kenapa proses uploading atau ya proses compilingnya itu membutuhkan waktu yang bisa dibilang lumayan lama seperti itu. Nah, kalau di sini berarti di sini kita lihat dia tuh lagi writing, lagi nulis gitu ya, ngebaca yang nge-upload gitu ya dari si sensornya kayak gitu. Nah, di sini dan uploading yang mana ya berarti artinya sudah terupload. Terus kita bisa lihat nih apakah datanya itu masuk atau enggak, apakah berhasil atau enggak, kita bisa lihat di serial monitor kayak gitu. Nah, di sini sudah masuk bahwa kelembapan di ruangan yang saya berada sekarang itu adalah 70% dengan suhunya 24,10 Celcius. Nah, semisal mungkin saya tiup atau apa-apakan si DHT11-nya atau si sensornya, harusnya ini ada perubahan kayak gitu. Misalkan Kak, nah di sini ada perubahan kelembapannya 86 dan suhunya juga berubah kayak gitu. Oke, di sini ada hardware untuk rangkaian pada tugas besar kali ini, di mana yang pertama itu ada DHT11 yang berfungsi sebagai sensor suhu, kemudian ada kabel jumper female to female, dan ada Node MCU ESP8266. Nah, pada positifnya ini akan tersambung nanti dengan 3 volt yang merupakan tegangannya. Kemudian untuk minusnya ini akan tersambung dengan ground, dan yang bagian tengah ini akan tersambung dengan port D5. Oke. Selanjutnya, Node MCU ini akan kita hubungkan dengan laptop yang akan kita gunakan itu dengan menggunakan kabel data. Oke. Sip. Oke, kalau apa namanya sudah terhubung Node MCU dengan si laptop yang sudah kita setup untuk dilakukan ya pengcodingannya, ya kan kayak kita compile, kita tunggu, yang mana compiling ini akan cukup lama kayak gitu. Oke, ini lagi compiling lama, kita tunggu. Oke, ini sudah dan compilingnya. Kita coba lihat di serial monitor.
Maka klik. Nah, ini suhu yang sekarang adalah kelembapannya 58, suhunya 29. Yang mana ini harusnya sudah kekirim ke si Firebase-nya. Kita coba masuk ke Firebase-nya. Apakah sama seperti itu? 58 dengan 28,9, dan ternyata bahwa di database-nya itu persis. Nah, sekarang kita coba untuk isengin si sensornya. Kita coba dengan pakai panas, coba. Oke, coba. Oke, dan di situ karena kita sudah kita isengin yang mana si kelembapan jadi 60, suhunya naik juga jadi 28,9. Kita lihat di di sini database-nya ya sama ya, 60 29,3, 60 sama 29,3. Oke, berarti berhasil kayak gitu. Sip. Setelah kita melakukan simulasi tadi, maka kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu DHT11 merupakan sensor untuk mendeteksi kelembapan dan suhu dalam sebuah ruangan, dan data-data tersebut dimasukkan ke dalam real-time database yang berupa Firebase. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait tugas atau tugas besar IoT yang menggunakan Node MCU ESP8266 dengan sensor DHT11 dan yang harus kita upload ke datanya ke Firebase. Jadi cukup sekian. Terima kasih, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.